Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabil Mutakin. Saya dari jurusan Ilmu Hadis dan Fakultas Usuluddin dan Studi Islam semester 7A. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, langsung saja dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan pengobatan ala Nabi atau Tibun Nabawi. Yang pertama yaitu madu. Pada masa Rasulullah SAW, madu sudah digunakan sebagai obat. Ketika ada sahabat yang sakit perut, Rasulullah SAW menyarankan untuk meminum madu. Dari kejadian ini, madu dipahami sebagai media penyembuhan alami dalam Tibun Nabawi. Kandungan madu mengandung glukosa dan fruktosa sebagai sumber energi, enzim pencernaan serta zat antibakteri alami. Khasiatnya membantu mengatasi gangguan pencernaan, memberi tenaga dan menjaga daya tahan tubuh atau imun. Cara penggunaan sesuai sunnah: diminum sebagai obat, bisa langsung atau dicampur dengan air hangat. Dosisnya itu 1-2 sendok makan per hari. Nah, madunya itu ini ya, ini madunya. Lanjut, yang kedua yaitu kurma. Kurma adalah makanan yang sangat dekat dengan kehidupan Rasulullah SAW. Sering berbuka puasa dengan kurma dan menjadikan makanan sehari-hari. Kandungan kurma mengandung gula alami, serat dan kalium dan zat besi. Khasiat memberi energi cepat, membantu pencernaan dan menjaga kekuatan tubuh. Cara penggunaannya sesuai sunnah Rasul, yaitu dimakan secara langsung, terutama pagi atau berbuka puasa, yaitu 1-7 butir per hari, atau makanya kita itu sesuai bilangan ganjil, karena makan kurma itu harus yang ganjil-ganjil. Nah, teman-teman bisa lihat ini kurmanya ada 2. Nah, selanjutnya itu minyak zaitun. Minyak zaitun pada masa Rasulullah SAW, minyak zaitun digunakan sebagai makanan dan perawatan tubuh. Rasulullah SAW menganjurkan untuk memakan dan mengoleskannya. Kandungan minyak zaitun mengandung lemak tak jenuh tunggal dan antioksidan. Khasiat menjaga kesehatan jantung, pencernaan kulit, dan penggunaan sesuai sunnah. Diminum dan digunakan sebagai minyak oles. Dosisnya 1 sendok makan per hari atau secukupnya untuk olesan. Nah, teman-teman bisa lihat ini minyak zaitunnya. Yang keempat itu adalah saffron. Pada masa Rasulullah SAW, bahan herbal yang digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh dan ketenangan jiwa. Saffron dikenal sebagai bahan bernilai tinggi dalam pengobatan alami. Kandungan saffron mengandung senyawa penenang alami dan antioksidan. Khasiat membantu menenangkan pikiran dan memperbaiki kualitas tidur. Cara penggunaannya: direndam dalam air hangat lalu diminum. Dosisnya itu 1-3 helai per hari. Nah, teman-teman sekalian bisa tengok saffronnya itu yang kayak mana. Seperti ini saffronnya ya. Nih saffronnya. Lanjut, yang kelima yaitu kustul hindi. Kustul hindi ini dikenal sebagai obat yang digunakan pada masa Rasulullah SAW. Disebutkan langsung oleh beliau sebagai media pengobatan. Kandungan kustul hindi ini mengandung minyak atsiri dan senyawa antibakteri alami. Khasiatnya membantu melawan infeksi dan menjaga daya tahan tubuh. Cara penggunaan sesuai sunnah: ditumbuk dulu lalu diminum atau dioles sesuai kebutuhan. Dosisnya 1/2 sendok teh per hari. Nah, bentuk kustul hindi itu seperti ini ya. Dia bubuk, seperti bubuk ya, bubuk. Selanjutnya itu jintan hitam atau habatus sauda.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa jintan hitam ini adalah obat bagi banyak penyakit. Hal ini menjadikan salah satu bahan utama dalam tibun nabawi. Kandungan jintan hitam ini mengandung minyak atsiri dan senyawa penguat sistem imun. Khasiatnya banyak. Salah satunya membantu menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Cara penggunaannya sesuai sunnah, itu dikonsumsikan secara rutin sebagai obat. Dosisnya setengah sampai 1 sendok teh per hari atau dalam bentuk minyak. Nah, jintan hitamnya seperti ini. Dia seperti, kalau dibilang di Indonesia tuh kayak seperti selasi, tapi nggak selasi nih ya. Ini namanya jintan hitam. Nah, selanjutnya itu adalah jahe merah dan jahe putih. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jahe dikenal sebagai minuman penghangat tubuh. Dalam beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengonsumsi jahe. Kandungan jahe mengandung senyawa penghangat alami dan minyak atsiri khasiat menghangatkan badan, membantu pencernaan dan meredakan masuk angin. Cara penggunaannya, diseduh dengan air panas lalu diminum, dosisnya 1 gelas per hari. Nah, teman-teman bisa lihat kalau ini namanya jahe merah, dia agak sedikit ke gelap-gelapan ya kan. Kalau sedangkan yang ini sebelah kiri saya itu adalah jahe putih. Dia seperti jahe yang ini beda sama ini, karena ini agak sedikit gelap, ini putih agak nampak kan, terlebih cerah dia. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Pratama Pasaribu. Saya berkuliah di UNSU semester 7A, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Pada kali ini saya akan membahas madu, kurma, minyak zaitun, saffron, kusul indi, jintan hitam, dan jahe merah dan jahe putih. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan madu. Madu ini pada masa Rasulullah SAW sudah digunakan sebagai obat. Ketika ada sahabat yang sakit perut, Rasulullah juga menyarankan untuk meminum madu. Dari kejadian ini madu udah dipahami sebagai media penyembuhan alami dalam tibun nabawi. Nah, untuk lengkapnya ini madu tersebut nih, madunya. Yang kedua adalah kurma. Nah, kurma adalah makanan yang sangat diminati oleh orang Arab, yang dimana kurma ini terdapat di Arab Saudi sana. Nah, ditanam dan lain sebagainya. Kurma ini juga bisa untuk kita berbuka puasa. Nah, kurma ini kandungannya adalah gula alami, serat, kalium, dan zat besi. Untuk khasiatnya ialah memberi energi cepat, membantu pencernaan, dan menjaga kekuatan tubuh. Untuk cara penggunaannya sesuai sunnah, dimakan langsung, terutama saat pagi atau berbuka puasa. Untuk dosisnya 3-7 butir per hari. Yang untuk kurmanya ini kurma 2 buah kurma hitam. Yang ketiga adalah minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini pada masa Rasulullah SAW digunakan sebagai makanan dan perawatan untuk tubuh. Rasulullah SAW menganjurkan untuk memakannya dan mengoleskannya untuk tubuh. Kandungan minyak zaitun ini mengandung lemak tak jenuh, tunggal, dan antioksidan. Untuk khasiatnya menjaga kesehatan jantung, pencernaan, serta kulit. Untuk cara penggunaannya sesuai sunnah Nabi, diminum dan digunakan sebagai minyak oles. Untuk dosisnya ialah 1 sendok makan per hari atau secukupnya untuk olesan. Nah, ini minyak zaitunnya. Kita lihat. Dan yang keempat adalah saffron. Nah, saffron ini juga di masa Rasulullah SAW bahan herbal yang digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh dan ketenangan jiwa. Saffron ini juga dikenal sebagai bahan bernilai tinggi dan dalam pengobatan alami. Untuk kandungan saffron ini mengandung senyawa penenang alami dan antioksidan. Khasiatnya membantu menenangkan pikiran dan memperbaiki kualitas tidur. Cara penggunaan: direndam
dalam air hangat lalu diminum. Untuk dosisnya 1-3 helai per hari. Nah, ini saffronnya bisa kita lihat nih, seperti sombe warna merah. Nah, yang kelima adalah kusnul hindi. Nah, kusnul hindi ini ialah dikenal juga sebagai obat pada masa Rasulullah SAW, dan juga disebutkan langsung oleh beliau sebagai media pengobatan tibun nabawi. Untuk kusnul hindi ini mengandung minyak atsiri dan senyawa antibakteri alami. Untuk khasiatnya membantu melawan infeksi dan menjaga daya tahan tubuh. Cara penggunaannya sesuai sunnah, ditumbuk lalu diminum atau dioles sesuai kebutuhan kita sendiri. Dosisnya yaitu 1/2 sendok teh per hari. Nah, ini kita bisa lihat kusnul hindi itu bubuk, seperti bubuk. Yang keenam adalah jintan hitam. Jintan hitam atau bisa kita sebutkan habatus sauda. Ini jintan hitamnya, yang dimana Rasulullah juga menyebutkan bahwa jintan hitam itu adalah obat bagi banyak penyakit. Hal ini menjadikannya salah satu bahan utama dalam tibbun nabawi. Kandungannya ialah jintan hitam ini mengandung minyak atsiri dan senyawa penguat sistem imun. Khasiatnya membantu menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk cara penggunaan jintan hitam ini ialah dikonsumsi secara rutin sebagai obat. Nah, untuk dosisnya 1/2 atau bisa juga 1 sendok teh per hari atau dalam bentuk minyak. Yang terakhir jahe merah dan jahe putih. Nah, jahe merah ini bedanya sama jahe putih. Kalau jahe merah ini dia warnanya hitam, sedikit hitam tapi kecil modelnya, dan jahe putih ini dia putih tapi agak sedikit tebal, isi dagingnya agak tebal. Nah, untuk jahe inilah juga ada pada masa Rasulullah SAW. Jahe juga sebagai dikenal untuk penghangat tubuh. Jadi kita dalam keadaan cuaca dingin bisa kita minum jahe ini. Ini juga termasuk sunnah Nabi. Dalam beberapa riwayat Nabi, Rasulullah SAW juga mengonsumsi jahe. Jahe ini mengandung senyawa penghangat alami dan minyak atsiri. Khasiatnya menghangatkan badan, membantu pencernaan dan meredakan masuk angin. Cara penggunaannya bisa kita seduh dengan air panas lalu diminum. Untuk takaran dosisnya 1 gelas per hari. Saya Asnan Pratama, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.